Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, di video ini kita akan sama-sama mereview materi PPKN bab 2 ya anak-anak, yaitu aturan di rumahku. Nah, anak-anak, nih ya, aturan itu biasanya kita udah gak asing lagi gitu ya. Kita selalu menemukan aturan dimanapun kita berada gitu ya. Aturan itu dibuat supaya kita tahu nih apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan gitu. Dan kita harus melakukan aturan itu. Gitu ya, kita harus mematuhi aturan itu supaya apa yang kita lakukan itu ya memang benar gitu ya anak-anak gitu ya, sesuai dengan aturannya. Karena kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan aturan, mungkin tidak akan berjalan dengan baik gitu ya apa yang kita lakukannya gitu. Nah, anak-anak coba perhatikan keempat gambar yang ada di layar ini gitu ya. Nah, ini ada gambar contoh dari perbuatan ya atau kegiatan yang berkaitan dengan aturan di rumah gitu ya. Yang pertama, mandi ya, mandi. Nah, biasanya ada aturan-aturan ya ketika mandi. Misalkan mandinya 2 kali sehari, contoh. Terus misalkan mandinya tidak terlalu malam, tidak boros air, gitu ya anak-anak. Atau mandinya gak boleh kelamaan. Nah, itu ya. Di setiap rumah biasanya punya aturannya sendiri-sendiri. Gitu ya. Lalu yang berikutnya ada gosok gigi, gitu ya. Gosok gigi 2 kali sehari, gitu ya. Atau misalkan gosok giginya ketika mandi, misalkan bisa ya. Lalu yang berikutnya ini ya, anak laki-laki yang sedang sholat. Nah, aturannya melakukan sholat 5 waktu pada waktunya gitu ya, tepat waktu juga. Nah ini ya, biasanya ini suka ada anak-anak ya, aturan seperti ini di setiap rumah, terutama bagi kita yang beragama Islam ya, yang beragama Muslim gitu ya. Lalu yang keempat ini juga biasanya suka ada juga ya ini gitu ya. Sebagai anak kita harus membantu pekerjaan rumah ya, minimal satu pekerjaan untuk meringankan pekerjaan orang tua kita gitu ya. Nah anak-anak, selain yang empat ini pasti ada ya aturan-aturan yang lain yang ada di rumah kita. Aturan tentang makan misalkan, aturan tentang menata barang misalkan gitu ya. Nah gitu. Nah anak-anak, ibu juga pernah mempunyai cerita gitu ya mengenai aturan ini gitu ya. Kalau di rumah ibu gitu ya, orang tua ibu itu harus gitu ya, si barang-barang itu harus disimpan kembali kepada tempatnya. Jadi kalau kita mau menggunakan barang, simpan lagi ke tempatnya gitu supaya tidak sulit mencari. Nah, satu ketika ibu menggunakan barang dan ibu simpennya teledor nih anak-anak di mana aja gitu ya. Buku waktu itu. Habis baca buku entahlah di mana. Nah, ibu kena tegur nih sama mamah ibu gitu ya karena akhirnya kita pusing gitu mencari buku itu kemana. Ketika mau dipakai lagi, bukunya gak ada. Nah, itu dia anak-anak, kalau kita tidak menaati aturan, tidak mematuhi aturan, kita juga yang akan kesulitan gitu ya. Coba saja kalau ibu menyimpan kembali di rak bukunya, mungkin tidak akan pusing lagi ketika mencari gitu. Nah, itu dia anak-anak, salah satu contoh aturan yang ada di rumah. Pasti ada contoh aturan yang lainnya lagi ya. Coba anak-anak ingat kembali di rumah anak-anak ada aturan apa saja sih? Nah, anak-anak, ini juga ada contoh-contoh aturan yang ada di rumah gitu ya. Mulai dari tidur tepat waktu, menjaga kebersihan rumah, merapikan mainan setelah bermain, berdoa sebelum belajar, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menyimpan sepatu setelah digunakan di rak sepatu. Nah, anak-anak, aturan yang dibuat itu
pasti tujuannya supaya kita menjalankan kegiatan kita dengan baik ya. Tidak ada aturan yang dibuat untuk membuat kita salah gitu ya anak-anak. Sehingga kita sebagai manusia kita harus menaati aturan itu gitu ya anak-anak dimanapun kita berada. Kalau di rumah berarti kita mengikuti aturan-aturan yang ada di rumah. Kalau di sekolah kita mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah juga. Nah itu ya anak-anak. Coba anak-anak tadi ya dari keenam aturan ini pasti ada aturan yang lain gitu ya di rumah anak-anak yang menjadi ciri dari aturan rumah kalian juga gitu ya. Nah, anak-anak harus tahu aturan di rumah anak-anak itu apa supaya ya tadi kalian bisa sama-sama nyaman bersama dengan keluarga kalian gitu ya anak-anak. Nah, berikutnya ada lagu tentang aturan makan nih anak-anak ya. Nah, anak-anak ya, ini aturan-aturan ketika makan gitu ya. Sebagian ada yang disebutkan di sini anak-anak. Coba aturan ketika makan itu biasanya apa saja ya? Mulai dari cuci tangan sebelum makan, makan pakai tangan kanan misalkan, terus makannya itu nggak boleh bersuara, ya nggak boleh apa sih ribut gitu ya, baik itu suara dari mulut kita atau dari piring gitu ya. Nah terus misalkan setelah setelah makan kita harus mencuci piring kita sendiri. Ada juga ya aturan seperti itu. Dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, coba kita nyanyikan dulu lagu sebelum kita makan ciptaan Pak Kasur ini ya anak-anak. Ibu contohkan, anak-anak ikuti ya. Sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan dek untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, itu dia anak-anak. Lagu yang menceritakan tentang aturan makan ya. Nah, berikutnya Ibu akan berikan kuis kepada anak-anak. Nah, anak-anak untuk kuisnya di sini anak-anak diminta untuk menyusun kata-kata di sini supaya menjadi kalimat yang tepat gitu ya. Oke, yang pertama nih ada Ika ya di sini. Coba sampah Ika membuang. Coba kalimat yang benarnya apa ya anak-anak kira-kira? Lalu yang kedua, mengepel lantai bina. Berarti kata yang tepatnya apa ya? Sudah dijawab anak-anak? Kita lanjut ke slide berikutnya untuk melihat jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Ika membuang sampah. Lalu yang kedua, Bina mengepel lantai. Nah, itu ya. Berikutnya juga ada lagi nih anak-anak. Kuis lagi ya. Nah, ini kuis yang kedua anak-anak. Sila memiliki rumah bersih dan sehat. Ya tadi ya anak-anak, aturan di rumah sebagai orang yang tinggal di rumah tersebut kita harus menjaga kebersihan rumah ya supaya tetap sehat. Coba ciri-ciri rumah bersih dan sehat yaitu tidak ada sampah berserakan, peralatan rumah tangga tersusun rapi, iya atau tidak gitu ya. Memiliki banyak lampu, iya atau tidak. Jendela udara dapat dibuka dan tidak ada debu. Silakan dijawab dulu anak-anak. Nah, ini dia jawabannya.
Tidak ada sampah berserakan. Betul ya. Kalau banyak sampah berserakan, rumah menjadi tidak sehat gitu ya dan membuat kita tidak nyaman. Peralatan rumah tangga tersusun rapi. Iya dong gitu ya. Kalau tidak, tadi ya akan bingung mencarinya gitu ya. Terus ya tidak nyaman juga. Lalu yang ketiga, memiliki banyak lampu. Nah, memiliki banyak lampu akan membantu kita supaya tidak ini ya, menjalankan aktivitas gitu ya, supaya lebih terang gitu. Tapi tadi kalau lampu dinyalakannya di malam hari atau di dalam keadaan yang gelap ya anak-anak. Kalau keadaannya terang, sedang siang hari, mataharinya terik, tidak perlu kita menyalakan lampu ya. Lalu yang keempat, jendela udara dapat dibuka. Ya, supaya sirkulasi udaranya tetap terjaga ya anak-anak. Kita menghirup udara segar di dalam rumah gitu ya. Kalau tidak, mungkin akan pengap dan tidak nyaman juga gitu ya di rumahnya. Lalu yang kelima, tidak ada debu. Ya, tentu ya. Ciri-ciri rumah bersih dan sehat yang selalu dibersihkan. Jadi tidak ada debu. Oke, anak-anak, kuisnya sekian ya. Semoga video ini bermanfaat ya anak-anak, bisa untuk membantu anak-anak belajar mereview kembali pembelajaran di rumah ya. Sampai ketemu lagi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.